Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi di Aiko Family Channel. Terima kasih sudah mampir kemari. Nah, video kali ini kita mau bahas mengenai huruf katakana nih teman-teman. Di video sebelumnya kita juga udah bahas mengenai katakana, tapi hanya sedikit gitu ya. Nah, untuk yang video kali ini kita mau bahas lebih dalam lagi mengenai bagaimana sih cara menulis huruf katakananya dalam bahasa Jepang gitu. Tapi sebelumnya kita mau ulang dulu ya huruf katakana dalam bahasa Jepang. A, I, U, E, O, K, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Shi, Su, Se, So, Ta, Ci, Cu, Te, To, Na, Ni, Nu, Ne, No, Ha, Hi, Fu, He, Ho, Ma, Mi, Mu, Me, Mo, Ya, Yu, Yo, Wa, Ra, Ri, Ru, Re, Ro, Wa, O, An. Sama halnya seperti huruf hiragana, huruf katakana juga mengalami perubahan bunyi apabila ditambah teng-teng dan maru, teman-teman. Kayak misalnya K, maka berubah bunyi menjadi ga apabila ditambah teng-teng. Nah, begitu. Ini ya contohnya. Ga, Gi, Gu, Ge, Go, Za, Ji, Zu, Ze, Zo, Da, Ji, Zu, De, Do, Ba, Bi, Bu, Be, Bo, Pa, Pi, Pu, Pe, Po, Kya, Kyu, Kyo, Gya, Gyu, Gyo, Sha, Shu, Sho, Ja, Ju, Jo, Ca, Cu, Co, Nya, Nyu, Nyo, Hya, Hiu, Hyo, Bia, Biu, Bio, Pia, Piu, Pio, Mia,
miu, mio, ria, riu, rio. Nah, itu dia huruf-hurufnya. Sekarang kita pelajari cara menulisnya. Kita mulai dari A. Nah, kalau yang ini kira-kira teman-teman gampang ya cara penulisannya. Jadi ini hanya ada 2 goresan. Yang pertama dari atas dulu. A. Seperti itu teman-teman. Aduh, jelek banget. Nah, seperti itu cara penulisannya teman-teman ya. Ini bisa dilihat. Ya, ini A. Selanjutnya I. Nah, ini juga gampang ya. Jadi ambil garis agak sedikit miring, terus turun ke bawah. Aduh, maaf, alat tulisnya sedikit bermasalah. Kita ulangi ya teman-teman. I. Maaf ya teman-teman, ternyata papan tulisnya basah. Ya, kita mulai I. Nah, seperti ini. Jadi hanya ada 2 goresan saja. I. Nah, selanjutnya U. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. U. Kemudian E. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E. Kita lanjut. O. 1, 2, 3. Seperti bentuk pohon ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O. Kemudian K. Nah, ini kayak huruf K, huruf hiragana ya teman-teman. Bedanya adalah tidak ada garis atasnya atau toppingnya gitu. Cara penulisannya juga sama. K. Seperti itu ya. K. Kemudian Ki. 1, 2, 3. Nah, ini juga sama kayak huruf hiragana ya. Cara penulisannya hanya dikurang 1. Kalau huruf hiragana ada sedikit garis di bawahnya. Ini huruf katakana tidak memiliki garis. Jadi ini katakana, yang ini hiragana. Oke. Ki. Selanjutnya Ku. Nah, ini juga gampang. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Seperti itu. Ku. Selanjutnya Ke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini Ke. Nah, kemudian Ko. 1, 2. Gampang ya teman-teman, kayak bentuk kotak aja. 1, 2. Dia Ko. Next, Sa. Sa ini seperti huruf C ya teman-teman, cuman bedanya kebalik. Kalau C dia ke arah kanan, Sa ini ke arah kiri gitu ya. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Kalau saya huruf hiragana dia seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini harang yang berlawanan dia sa dalam huruf katakana. Jadi ini sa. Selanjutnya shi. Jadi ini ada titik 2 baru garisnya ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, kalau shi dia nariknya dari bawah ya teman-teman, seperti ini. 1, 2, 3. Gitu. Jadi shi. Next ada su. 1, 2. 1, 2. 1. Itu ya. Su. Selanjutnya se. Nah, ini kayak huruf se dalam hiragana ya. Bedanya ini hanya ada 2 goresan. Kalau se dalam huruf hiragana ada 3 goresan. Jadi untuk huruf katakana se ini 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Se. Selanjutnya so. Nah, kalau so ini perhatikan beda garisnya dengan shi tadi ya teman-teman. Bedanya di sini. Ini dia kita ngambilnya tuh dari atas ke bawah ya. Dan ini juga letak kemiringannya nggak terlalu miring gitu ya. Ini seperti ini. So. Maaf ya teman-teman. Itu ya. So. Selanjutnya ta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini dia ta. Kemudian ci. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ci. Kemudian cu. Nah, ini hampir mirip ya dengan huruf shi tadi. Bedanya adalah cara penarikan garisnya gitu ya teman-teman. Kalau yang cu ini kita ambilnya itu dari atas ke bawah. Kalau yang shi tadi kita ambil penarikan garisnya dari bawah ke atas. Jadi untuk cu ya seperti ini. Seperti itu. Sedangkan shi dia seperti ini. Gitu teman-teman. Jadi nah beda ya. Ini shi, ini cu. Cu, cu, cu. Oke? Cu. Selanjutnya te. 1, 2, 3. Maaf ini nggak nyambung ya. Kita ulangi. 1, 2, 3. Seperti ini ya yang benar ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, te. Beda ya teman-teman. Kalau yang ini tadi ci, yang ini oke. Selanjutnya ada to. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Gampang ya? To. Selanjutnya na. Nah, ini juga gampang ya teman-teman ya, kayak tanda tambah gitu aja. Tapi ada bengkok sedikit di barisnya. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Seperti itu. Oke, nah. Lanjut ada salah kebalik. Dan ni.
Nah ya, ini ya teman-teman, ini kayak tanda sama dengan, cuman bedanya yang atas lebih pendek daripada yang bawah. Ini seperti itu ya. Nih. Oke, next. Nu. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Nih. Nu. Next ada ne. Nah, ini banyak yang goresannya, ada 4 teman-teman. Kita coba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Oke, next. Kemudian ada no. Jadi gini ya teman-teman, no. Cuman gini aja. Nah, gampang ya. No. Kita lanjut, ada H. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Itu H. Kemudian hi. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Oke, hi. Next ada fu. Fu. Nah, cuman seperti itu aja ya teman-teman. Begini aja. Fu. Kemudian he. Nah, ini sama ya kayak huruf hiragana. Jadi hurufnya seperti ini juga. He. Begini aja. Seperti itu. He. Lanjut ada ho. Perhatikan angkanya ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ini nggak nyambung ya teman-teman, dia terpisah. Oke, ho. Next ada ma. Nah, ini gampang nih. Ma. 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 Oke, ma. Kemudian ada mi nih teman-teman. Jadi ini hanya 3 garis yang berurutan aja ke bawah ya. Mi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Seperti itu. Mi. Kemudian ada mu. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Oke, mu. Next ada me. 1, 2. 1, 1, 2. Jadi hanya 2 goresan saja. Oke, me. Selanjutnya mo. Nah, ini juga mirip ya sama huruf mo dalam huruf hiragana. Bedanya adalah kalau mau huruf hiragana ini berlebih atasnya sedikit ya teman-teman, kalau yang ini rata. Kita coba yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, beda ya teman-teman, kalau huruf mo dalam huruf hiragana seperti ini. Untuk huruf katakana seperti ini. Udah ya. Oke, mo.
Selanjutnya ada ya. Nah, ini juga mirip sama ya-nya hiragana, tapi bedanya di sini nggak ada ya garis atasnya. Oke, cara tulisnya juga sama kok. 1, 2, 1, 2, 1, 2, seperti itu ya. Jadi kalau huruf katakana itu dia tarikannya lebih putus gitu, maksudnya nggak yang luas atau gimana ya, nggak yang lembut, nggak yang melengkung gitu. Jadi tarikannya itu tegas seperti itu ya. Kalau ya hiragana kan seperti ini ya. Nah, jadi sini ngelengkung. Kalau huruf ya nya katakana, dia nya putus di sini, tarik tegas ke bawah seperti itu. Oke? Ya. Selanjutnya ada you. Nah, gampang ya. Seperti itu. Oke? You. Kemudian ada yo. 1, 2, 3. Kayak huruf E kebalik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yo. Selanjutnya ada ra. 1, 2. 1, 1, 2, 1, 2. Seperti itu. Nah, ini perlu diperhatikan ya teman-teman. Ini mirip sama huruf fu. Kalau huruf fu, dia hanya satu ini aja, tidak ada garis atasnya, hanya seperti ini. Tapi kalau sudah ada garis atasnya berarti dia huruf ra. Oke? Ra. Selanjutnya ri. Nah, ini juga sama kayak huruf ri hiragana ya, teman-teman ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Seperti itu saja. Oke? Ri. Selanjutnya ada re. Nah, ini ya teman-teman, hanya ada 2 goresan. Yang satu kayak huruf no, dan yang satu ini ada garis ke atasnya sedikit. Kita coba ya. Re. Re. Maaf teman-teman, tadi kurang konsentrasi. Yang itu tadi ru ya teman-teman ya, yang ini ru ya, bukan re. Nah, kalau re itu dia seperti ini, re. Ini re ya teman-teman ya. Kalau ini tadi ru, yang ini re. Oke, kita coba ya. Sama seperti huruf ru tadi, hanya saja ini cuman yang sebelahnya aja yang kita tulis, yang depannya enggak. Tuh, oke, kita coba ya. Ini untuk re. Jadi hanya seperti ini saja. Itu aja ya teman-teman. Re. Seperti itu. Re. Kemudian ro. Nah, ini kayak kotak. Kotak ini teman-teman ya. Jadi 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Seperti itu ya. Ro. Selanjutnya wa. Nah, ini juga seperti huruf fu, bedanya di depannya ini, di depannya dan pada penulisannya ini juga ada 2 kali tarikan gitu ya. Kalau huruf fu dia seperti ini saja. Gitu ya. Kelihatan nggak? Nah, ini huruf fu, tapi kalau huruf wa dia seperti ini. Ada tarikan di depannya. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Itu ya. Kalau hanya seperti ini saja ini fu, tapi kalau ada yang garis ke bawah seperti ini wa. Oke? Wa. Selanjutnya ini o. Nah, huruf ini jarang digunakan teman-teman, tapi tetap ada dalam deretan huruf katakana gitu ya. Kita coba ya.
Caranya juga sama seperti huruf fu, hanya saja di bawahnya dikasih tambahan garis. Seperti itu. Oke, O. Nah, kemudian ada huruf N, konsonan N nih teman-teman. Kira-kira huruf sama nggak ya, ada sama huruf yang lain? Ada ya teman-temannya, kayak huruf So gitu. Cuman bedanya kalau huruf N ini kita ambilnya dari bawah ke atas. Kalau huruf So tadi dari atas ke bawah. Kita coba ya. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Seperti itu ya. 1, 2. 1. Nah, kurang lebih seperti ini cara penarikan garisnya ya teman-teman. Yang ini tarik dari bawah ke atas, seperti itu ya. Ini huruf N. Nah, untuk huruf-huruf yang lain cara penulisannya sama kayak huruf yang sebelumnya, hanya saja tinggal penambahan teng-tengnya ini ya teman-teman yang perlu diperhatikan, seperti itu ya. Jadi sebenarnya nggak ada beda jauhnya sama huruf hiragana nih teman-teman. Yang membedakan hanyalah penggunaan hurufnya itu tersendiri. Jadi kayak misalnya huruf hiragana itu digunakan untuk menulis kosakata atau kata-kata yang berasal dari Jepang asli. Kalau katakana dia digunakan untuk menulis kosakata atau kata-kata yang berasal dari luar Jepang, kayak misalnya nama kita nih, nama kita, terus bahasa serapan gitu. Kayak kemarin Ayu udah contohin violin gitu kan. Nah, kalau bahasa Jepang itu jadinya biorin. Nah, seperti itu nanti ditulis dalam huruf katakana. Nah, sekarang kita coba latihan yuk untuk menulis huruf katakana. Oh ya, satu lagi. Kalau menulis huruf katakana yang mengalami vokal panjang, jadi huruf katakana yang mempunyai vokal panjang itu cukup hanya ditambah garis di samping hurufnya gitu. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, jadi kita ambil contohnya itu yang paling gampang dulu ya teman-teman, kayak misalnya nih kamera. Nah, kamera ini dalam penulisan Jepangnya gitu ya, itu ditulis dalam huruf katakana gitu. Jadi kita tulisnya dalam huruf katakana kayak gini. Kamera. Seperti itu. Nah, ini satu contoh ya teman-temannya. Kita ambil contoh yang lain. Kita ambil contoh lain, restoran. Nah, kalau dalam bahasa Inggris seperti ini ya. Seperti ini kan ya teman-teman ya kalau dalam bahasa Inggris. Tapi dalam bahasa Jepang ini ditulis berdasarkan pengucapannya. Jadi kalau ini restoran gitu ya, dalam bahasa Jepang menjadi restoran. Seperti itu. Dan karena ini bahasa serapan, maka ditulis menggunakan huruf katakana. Maka huruf katakananya adalah restoran. Seperti itu. Sekarang kita ambil contoh yang mengalami penambahan teng-teng gitu ya, kayak misalnya badminton. Nah, penulisannya seharusnya seperti ini ya teman-teman, badminton. Tapi karena dia itu kan tidak ada sendiri ya hurufnya ya, maka di sini kita tambah vokal O menjadi badminton dan ditulis dalam huruf katakana seperti ini, badminton. Gimana? Oke kan? Nah, kalau yang tadi penambahan teng-teng, maka sekarang kita ambil contoh untuk penambahan maru. Kayak misalnya yang gampang-gampang aja deh, pulpen
pen gitu ya. Dalam bahasa Inggris tuh cuma ini ya, pen. Nah, ini langsung aja kita tulis dalam bahasa Jepang dalam huruf katakana menjadi pen. Seperti itu. Atau roti. Roti ya. Roti bahasa Inggrisnya pen. Ya. Maka dalam bahasa Jepang pang. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kita ambil contoh yang mengalami perubahan bunyi dengan menambahkan huruf yang lebih kecil ukurannya di sampingnya ya. Kayak misalnya huruf shi. Gitu ya, ini shi ya, teman-teman. Kalau ditambahkan ya menjadi sha. Kalau shi tambah yu jadi shu. Gitu kan? Sekarang kita ambil contohnya ya, salah satu dari ini. Nah, kita ambil contohnya misalnya champion, teman-teman. Champion ya. Nah, jadi ini adalah cha, kemudian n, kemudian p, kemudian o, dan yang terakhir m. Champion. Jadi ini cam, pion. Nah, dalam huruf katakana kita juga mengenal yang namanya konsonan ganda nih, teman-teman. Jadi kayak misalnya huruf hiragana kan ada konsonan ganda yang ditulis menggunakan cu kecil di bawahnya gitu ya. Dalam huruf katakana juga sama. Jadi kita ambil contoh misalnya hewan peliharaan, pet ya. Pet. Nah, dalam bahasa Jepang ini kan nggak berdiri sendiri ya. Dalam bahasa Jepang itu disebut petto. Maka penulisannya petto. Ini adalah penanda bahwa konsonannya ganda. Nah, satu lagi, dalam huruf hiragana kan juga ada yang namanya bunyi panjang atau vokal panjang gitu ya. Nah, dalam huruf katakana juga sama nih teman-teman, ada yang namanya bunyi panjang atau vokal panjang dengan penandaan menggunakan garis aja nih. Kayak misalnya kita ambil contoh nih ya, taksi. Taksi itu dalam bahasa Jepang, kelihatan nggak? Kelihatan ya, taksi. Nah, jadi ini kan i-nya itu 2 ya teman-teman ya. Maka penulisannya dalam huruf katakana menjadi ta, ku, shi. Ini i-nya satu lagi, jadi gini, ta, ku, shi, i. Nah, ini untuk ta, ku, shi, dan garisnya ini untuk i. Nah, kemudian contoh yang satu lagi ya, biar teman-teman makin paham. Kita ambil contoh misalnya sepak bola. Sepak bola dalam bahasa Jepang itu adalah sakka. Nah, jadi ini komplit ya teman-teman. Ada konsonan ganda dan vokal panjang. Ada konsonan ganda dan vokal panjang. Bagaimana penulisannya? Sa, konsonan yang satu pakai cu kecil, kemudian k dan a-nya pakai garis. Jadi sakka. Nah, gimana nih teman-teman tentang huruf katakananya? Kalau misalnya
sebenarnya huruf katakana itu fungsinya itu nggak cuman seperti yang saya katakan tadi ya teman-teman ya, banyak banget fungsi huruf katakana itu. Karena misalnya ya kayak kata-kata ilmiah, terus nama binatang, nama makanan atau merek, terus nama perusahaan juga kadang menuliskan namanya dalam huruf katakana. Terus juga kalau ketika kita mau menekankan apa yang diucapkan atau apa inti dari pembahasan pada sebuah teks misalnya gitu ya, maka dalam penulisannya digunakan huruf katakana. Bahkan juga ada yang menggunakan huruf katakana itu supaya kata-kata itu terlihat lebih stylish atau menarik, dan itu biasanya kita jumpai dalam poster, pengumuman, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi untuk saat ini kita belajarnya sampai di sini dulu ya teman-teman. Sebenarnya banyak banget rahasia dan huruf katakana yang lainnya. Nanti kita bahas selanjutnya ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video berikutnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya supaya channel kita makin berkembang. Assalamualaikum.